Bab 231, Monster Pembunuh yang Mengerikan. Mendengar teriakan tersebut, para biksu ini tidak mengetahui apa yang terjadi. Cepatlah ke sana, tapi yang kulihat hanyalah tubuh biksu itu. Kematiannya sangat mengerikan, dan ada sesuatu yang menembus dadanya. Agaknya ini adalah monster alien di lantai 3. Banyak biksu yang merasa berat. Tampaknya tidak mudah untuk membersihkan lantai 3. Terlebih lagi, setiap orang memiliki tingkat kultivasi yang sama sekarang, dan beberapa orang meninggal begitu cepat. Artinya monster alien yang bersembunyi di lantai 3 itu sangat kuat. Mo Wentian bertanya pada Kaisar Abadi bermata satu di lautan pengetahuan. Orang tua, bisakah kamu membantu? Kaisar Abadi bermata satu terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Adik kecil, lelaki tua ini tidak dapat membantumu sekarang. Maka Chen Chang'an benar-benar menakutkan. Dia sepenuhnya menekan kekuatan di tubuhmu. Bahkan jika lelaki tua itu menggunakan teknik rahasia jiwa, dia tidak dapat secara paksa meningkatkan kultivasimu. Petik 2. Benar saja, orang tua tidak bisa diandalkan. Mo Wentian menghela nafas. Dia mengepalkan pedang besi di tangannya dan melihat sekeliling, dengan sangat hati-hati. Sebagai pengamat, Chen Chang'an diam-diam memperhatikan para biksu di lantai 3. Pada saat ini, banyak biksu di lantai 3 berkumpul. Sepertinya dia khawatir akan diserang oleh monster alien itu. Ini bukanlah yang ingin dilihat Chen Chang'an. Sebuah pikiran bergerak. Semua biksu diteleportasi ke setiap wilayah di lantai 3. Menghadapi monster alien di sini sendirian. Di Fatian, dia melihat sekeliling dengan mata dingin. Dia sangat menyadari bahaya yang tersembunyi di kegelapan. Keluar, potong langit dan minum dengan dingin, dan duduk diam, tetapi ambil inisiatif untuk menyerang. Di tangannya, dia memegang pedang besi. Potong dengan pisau. Pisau ini sangat kuat, merobek udara dan mengaum. Sepertinya dia telah menabrak suatu benda keras, dan guncangan itu membuatnya hampir tidak mampu memegang pisau besi dengan kedua tangannya. Di saat yang sama, suara gemuruh pelan datang dari kegelapan, penuh kekerasan dan kemarahan. Fatian mundur dengan pisau. Saya melihat monster alien bergegas keluar dari kegelapan. Tubuhnya sangat besar, panjangnya 3 atau 4 meter, tubuh terasing, kepala besar, gigi terbuka, dan sangat tajam. Seluruh tubuh memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat. Ia memiliki pelindung tulang yang keras dengan lendir menjijikkan yang mengalir di atasnya. Jaringan khusus dimasukkan ke dalam pelindung tulang, yang melindungi organ dalamnya dengan sempurna. Tulang ekornya seperti tombak yang bermata tajam. Jelas sekali, biksu yang meninggal sebelumnya tertusuk oleh ekor monster alien ini. Fatian mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat monster binatang asing seperti itu, meskipun terlihat jelek, itu memberi manusia struktur yang sempurna. Dan pisaunya tadi menebas pelindung tulangnya dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mengaum, makhluk asing itu menatap lurus ke arah Fatianus, meraung, dan membunuhnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak hanya Fatian yang bertarung melawan monster alien saat ini, banyak juga biksu yang bertarung. Para penggarap di luar menyaksikan semua yang terjadi di lantai 3 melalui tirai tipis, hanya untuk merasa ketakutan. Apa saja makhluk asing itu? Kelihatannya sangat menakutkan, sangat berbeda dari monster yang biasa mereka lihat. Entah itu kelincahan kecepatan aksi, atau teror kekuatan, ia bahkan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Dan dalam proses mengamati melalui tirai cahaya, mereka melihat metode yang kuat dan menakutkan dari makhluk asing dan monster ini, yang membuat mereka merasa ketakutan. Tampaknya makhluk asing dan monster ini dilahirkan untuk membunuh, dan mereka tegas dan kejam, biasanya membunuh musuh dengan satu pukulan, dan dampak.
Visual dari pembunuhan bahkan lebih menakjubkan dan menyeramkan. Entah cakar tajamnya tertancap di dahi biksu, atau kepala biksu dihantam oleh pukulan telapak tangan, atau tulang ekornya menembus dada biksu, atau bahkan merobek biksu itu menjadi dua. Itu benar-benar berbeda dari pertarungan sebelumnya antara biksu dan monster. Pukulan keras, serta darah yang mengalir, semuanya merangsang saraf para biksu yang mengawasi di luar. Itu menakutkan, mengejutkan, dan menakutkan. Tentu saja, untungnya, mereka tahu bahwa para biksu yang mati yang bertempur di menara ujian dapat dibangkitkan. Kalau tidak, saya khawatir ini hanya lantai 3, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang akan mati. Chen Chang'an tersenyum. Saksikan pertempuran di lantai 3. Ia sangat puas dengan lantai 3 yang dirancangnya. Dan makhluk asing dan monster itu dirancang oleh film Alien, yang dia tonton di kehidupan sebelumnya, dan kemudian dirancang melalui fungsi semua makhluk hidup dan dia menamai monster makhluk asing tersebut sebagai monster. Beri mereka kehidupan baru untuk dibunuh. Biarkan para beku ini bertarung melawan monster-monster ini, terutama setelah mengalami hidup dan mati, atau setelah pertempuran sengit, ini akan sangat membantu terobosan mereka dalam kultivasi. Sedikit lebih penting, semua monster ini dirancang oleh semua makhluk hidup, adapun poin pengalaman yang diperoleh biksu setelah membunuh monster. Faktanya, mereka diberi kekuatan di alam tak terkalahkan oleh Chen Chang'an. Tentu saja kekuatan ini hanya bersifat sementara, dan setelah persidangan selesai, kekuatan ini akan hilang. Faktanya, seperti halnya bermain game, dengan peningkatan pengalaman, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Anda menjadi lebih kuat dan kekuatan Anda meningkat dalam segala aspek. Dengan cara yang halus, bantulah para beku ini menjadi lebih kuat. Untuk mendapatkan nilai lapangan lebih, Chen Chang'an memutar otak untuk mendesain. Tapi sekarang sepertinya dia melakukan segalanya dengan benar. Dan di menara ujian berikutnya yang lebih tinggi, ide ini ditanamkan. Di setiap lantai ada banyak monster. Semakin banyak level yang Anda lewati, semakin kuat monster yang akan Anda temui. Semakin jauh Anda melangkah ke belakang, semakin Anda menguji kekuatan Anda yang sebenarnya. Hanya ada sedikit pembudidaya yang benar-benar dapat membersihkan seluruh lantai 18 menara ujian. Sebagai pengamat, Chen Chang'an tidak mengganggu segala sesuatu di menara ujian. Semuanya gratis untuk dimainkan oleh para biksu ini. Seperti Fatian, Bai Yue, Qin Xiuwen, Del, basis budidaya asli mereka tinggi dan kekuatan mereka kuat. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan senjata sihir, mereka menguasai semua jenis kekuatan sihir misterius. Membunuh monster dan mendapatkan 100 poin pengalaman ke level 4 tidaklah sulit. Adapun sebagian besar biksu lainnya, untuk mendapatkan 100 poin pengalaman, dapat dikatakan bahwa mereka bekerja keras untuk melawan monster-monster tersebut. Tentu saja, selama Anda berhati-hati dan menghadapinya dengan tenang, batas waktunya bisa ditingkatkan dalam sehari. Membunuh monster biasa hanya akan memberikan 5 poin pengalaman. Sedangkan untuk membunuh monster elit, 20 poin pengalaman akan diberikan. Khususnya, monster tingkat domain akan langsung mendapatkan 100 poin pengalaman. Para biksu ini dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka menjadi lebih kuat ketika mereka mendapatkan poin pengalaman dari membunuh monster. Jika mereka mencapai tingkat keempat, mungkin budidaya mereka akan ditingkatkan, dari alam pendirian yayasan ke alam inti emas. Misteri luar biasa dari menara uji coba ini membuat para penggarap ini terkejut dan terharu. Bab 232, seorang wanita dengan tubuh pedang yang kacau. Tepat saat pertemuan magang di Tower of Trials berjalan lancar. Di istana bawah tanah,
Amiao juga berhasil memperoleh warisan abadi. Namun, setelah mendapatkan warisan keabadian, dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia ingin menangis tanpa air mata. Karena dari He Jiaolong, dia telah mengetahui bahwa butuh beberapa hari untuk mendapatkan warisan abadi. Dan kini, pertemuan pemagangan telah dimulai. Jiaolong hitam, kenapa aku sangat tidak beruntung? Emi sangat sedih. Awalnya, dia datang ke Immortal Yaochi untuk mendapatkan warisan abadi, hanya untuk menjadi murid senior melalui pertemuan magang. Bagus sekarang. Siapa tahu meski sudah mendapat warisan abadi, ia melewatkan pertemuan magang. Aku tahu itu tidak akan terjadi. Hei Jiaolong berkata tanpa daya dari samping. Amiao, tidak ada cara untuk melakukan ini, apalagi mengumpulkan orang-orang kuat di konferensi pemagangan, dan Tianjiao dari alam abadi. Bahkan jika Anda mendapatkan warisan dari yang abadi, mungkin tidak mudah untuk menang konferensi magang. Mengapa tidak menenangkan hatimu? Di sebelah, ada juga Tuo Baiye, boneka tua dan Qin Huansui. Mereka semua menunggu di sini. Qin Huansui memandang Amiao dengan ringan. Dia benar, meskipun kamu mendapat warisan abadi, fondasimu lemah. Jika kamu bertemu Qin Xiwen di pertemuan magang, kamu juga akan kalah darinya. Adapun identitas Qin Huansui, Amiao telah belajar dari Tuo Baiye. Wanita ini adalah yang mulia abadi pelindung Dao. Dia sangat kuat, dipercayakan oleh seniornya, dia datang ke istana bawah tanah untuk menyelamatkan Hong Yi, Shi Zini, dan Feng Qiyun, mantan kepala sekolah dari sekte panjang umur. Sekarang, mendengar kata-kata Qin Huansui, Amiao menghela nafas. Senior, kamu bilang aku akan kalah dari Qin Xiwen. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Qin Huansui tidak mengatakan apapun padanya. Jalan liar Tuoba, naga banjir hitam, Amiao, istana bawah tanah berbahaya. Karena kamu telah memperoleh warisan abadi, maka jangan tinggal di istana bawah tanah. Para senior dan aku akan mengirimmu keluar dari istana bawah tanah. Hei Jiaolong dan Amiao ingin tinggal di istana bawah tanah dan pergi bersama Tuo Baiye dan yang lainnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Chen Chang'an. Namun, hal itu ditolak secara langsung dan keras oleh Qin Huansui. Untuk mengetahui bahwa istana bawah tanah ini berbahaya, boneka wanita tua itu adalah eksistensi pada tingkat melindungi Tao, dan dia telah mati satu kali. Apa gunanya membiarkan Hei Jiaolong dan Amiao tetap di sini untuk menyelesaikan tugas bersama mereka? Sebaliknya justru menjadi beban dan menyeret mereka terpuruk. Qin Huansui tidak ingin membawa 2 botol bahan bakar dalam perjalanan ke sini. Hei Jiaolong dan Amiao tidak melakukan apapun setelah mendengar kata-kata Qin Huansui. Mengetahui bahwa berdasarkan budidaya mereka saat ini, Amiao baru saja memperoleh warisan abadi, dan saya khawatir Tuo Baiye tidak akan dapat membantu Tuo Baiye di istana bawah tanah ini. Atau tinggalkan istana bawah tanah secepat mungkin, agar tidak menyeret Tuo Baiye dan yang lainnya untuk menyelesaikan tugas. Baiklah, ayo tinggalkan istana bawah tanah, kata Hei Jiaolong. Jalan Ami, Tuo Baiye, kamu dan kedua senior terus menyelesaikan tugas. Aku akan kembali dari jalan semula dengan Jiaolong hitam, kamu tidak perlu buang-buang waktu. Istana bawah tanah berbahaya, Tuo Baiye berkata dengan sungguh-sungguh. Seorang Miao tersenyum. Hei Jiaolong dan aku akan kembali dengan cara yang sama. Kami tidak menemui bahaya apapun dalam perjalanan, dan tentu saja kami tidak akan kembali. Tuo Baiye berpikir sejenak, lalu tidak berkata apa-apa lagi, dan mengangguk sedikit. Dengan baik, tetapi pada saat ini, Qin Huansui tiba-tiba menyadari bahwa pembunuhan yang mengerikan itu sudah dekat. Dia membuat keputusan tegas,
mengorbankan peri pertahanan, mengubahnya menjadi tripod batu giok, dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Ledakan, ledakan keras. Kekuatan mengerikan itu seperti letusan gunung berapi, yang langsung menghancurkan rumah batu tersebut. Saya melihat di luar rumah batu, seorang wanita memegang pedang panjang yang kacau, memandang Qin Huansui dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Qin Huansui menyadari pada pandangan pertama bahwa fisik yang dimiliki orang ini adalah tubuh pedang kekacauan. Fisik seperti ini sudah lama tidak muncul di 10.000 wilayah abadi. Saya tidak menyangka di benua kecil Kyushu ini, seseorang memiliki fisik seperti ini. Ekspresi Tuo Baye serius. Wanita inilah yang datang ke istana bawah tanah terakhir kali dan menyerangnya, Hong Yi dan Snake. Dia bertanya dengan dingin, "Kamu akhirnya muncul. Hong Yi, Sezini dan Feng Qiyun, di mana mereka sekarang?" Adapun Amiao dan Hei Jiaolong, mereka berbeda dari Tuo Baye, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita ini. Kenali sepenuhnya dia sebagai Ling Baur. Mendengar Tuo Baye menanyainya saat ini, keduanya menjadi kebingungan. Tuo Baye segera memberitahu Amiao dan Hei Jiaolong. Meskipun wanita di depannya tampak sama dengan Ling Baoer, dia jelas bukan Ling Baoer. Ketika Amiao dan Hei Jiaolong mendengar kata-kata Tuo Baye, mereka terkejut. Ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini. Wanita itu tidak menjawab perkataan Tuo Baye, tapi hanya melihat ke arah kerumunan. Di matanya, ada ketidakpedulian yang tiada taraf, tidak ada emosi, tidak ada omong kosong. Sambil memegang pedang kekacauan di tangannya, dia bergegas maju. Pertemuan pemagangan ini masih berlangsung. Monster di lantai 3 sangat kuat. Namun bagi para biksu ini, peluang mereka untuk dipenggal masih besar. Apalagi bagi mereka yang awalnya cukup kuat untuk menjadi kultivator, seperti Fatian, Bai Yue, Qin Xiuwen dan sejenisnya. Setelah membunuh cukup banyak monster lebih awal, dia berhasil naik ke level keempat dan memasuki level yang lebih tinggi dari Tower of Trials. Dari titik ini, sudah cukup untuk membuktikan kesenjangan antara mereka dan kultivator Tianjiao di benua Kyushu. Bahkan jika alam tersebut sekarang ditekan di alam yang sama, itu tidak dapat dibandingkan dengan para biksu Tianjiao di benua Kyushu. Chen Chang'an melihatnya sekilas dan tidak memperhatikan lagi. Menebak pemenang konferensi pemagangan memang akan menonjol di antara para biksu yang telah membuat kemajuan besar selama ini, seperti Bai Yue, Qin Xiuwen, dan Fatian. Chen Chang'an lebih memperhatikan para biksu dengan kekuatan rata-rata dan kekuatan di atas rata-rata. Para beku ini, tapi mereka melawan monster, ada yang kalah dan ada yang menang. Namun menang atau kalah, mereka telah mengalami perjuangan hidup dan mati, yang sangat membantu mereka. Apalagi dalam hal budidaya, kemajuannya sangat pesat. Para biksu di tangan monster yang mati secara tragis itu dibangkitkan di luar menara percobaan. Kemudian mereka meminum pil Pojing dan pil Liwei di Huang, dan mereka berada di negeri dongeng. Budidaya itu cepat, menerobosnya sungguh melegakan. Hanya saja ranah terobosan para pembudidaya ini hari ini memberi Chen Chang'an beberapa juta nilai domain untuk sementara waktu. Chen Chang'an berpendapat bahwa jika kemajuan ini terus berlanjut, mungkin tidak perlu menunggu Mei Niang dan Wu Ming membawa kembali batu abadi yang diperoleh dengan melelang artefak Dao Yun tersebut. Hanya mengandalkan peningkatan alam para biksu di alam tak terkalahkan, ditambah para biksu yang datang ke pegunungan 100.000 setiap hari, bunuh mereka secara diam-diam sekali melalui kontrol hidup dan mati, lalu bangkitkan mereka, potong satu batch daun bawang, dan dia bisa membunuhnya. Kisaran medan tak terkalahkan mencakup seluruh gunung Siwanda. Chen Chang'an menyentuh dagunya, melalui pertemuan magang ini, seharusnya cukup untuk meningkatkan Po.
Popularitas menara percobaan dan menarik lebih banyak biksu yang kuat untuk datang ke sini, bukan? Bab 233, Malu, Aku Jenius. Tower of Trials memiliki 18 lantai. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat jahat. Bagi Namowentian, dia diserang dan dibunuh oleh monster, dan itu benar-benar berbahaya. Sangat menyedihkan. Jika bukan karena pengingat terus-menerus akan Kaisar Abadi bermata satu di lautan pengetahuan. Sekarang Mowentian ini mungkin telah kehilangan nyawanya di tangan monster itu. Mustahil. Mowentian ini dulunya memiliki basis budidaya yang rendah, dan sekarang dia tidak dapat menggunakan harta rahasia itu. Bahkan True Millennium Kill, yang telah berlatih selama bertahun-tahun, telah dikuasai, tapi tidak ada gunanya bagi monster ini. Dan meskipun basis budidayanya sendiri kini telah dipromosikan ke alam pendirian yayasan. Tapi bagaimana pengalaman bertarungnya bisa dibandingkan dengan monster ini? Sebaliknya, monster itulah yang menentukan dalam membunuh dan memiliki bakat bertarung yang hebat. Itu adalah monster pembunuh murni, dan seluruh tubuhnya adalah senjata yang menakutkan. Roar, monster itu terbunuh lagi. Mowentian datang dan berguling-guling dengan seekor keledai, dan menghindarinya. Kaisar Abadi bermata satu di lautan pengetahuan tampak cemas. Adik, kamu harus mati jika terus seperti ini. Orang tua sialan, kamu tahu cara mengucapkan kata-kata sarkastik, datanglah ke sini jika kamu memiliki kemampuan. Mowentian sangat kesal, dia terus menghadapi monster itu. Secara khusus, dia sangat berhati-hati untuk menghindari tulang ekor yang tiba-tiba ditembak oleh monster itu. Adik kecil, kamu benar-benar brengsek. Meskipun monster ini kuat, itu tergantung bagaimana orang tua itu menyelesaikannya. Tapi kamu tidak bisa menggunakan seni rahasia jiwa ilahi. Kaisar Abadi bermata satu tersenyum dingin. Adik, serahkan semuanya pada orang tua itu. Dengan izin Mowentian, Kaisar Abadi bermata satu dengan cepat mengambil kendali atas tubuh Mowentian. Saya melihat, Mowentian, tampak jijik. Adik, tubuhmu tidak bagus. Di lautan pengetahuan, roh Mowentian sangat tidak bahagia. Itu bukan salahmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapi monster itu. Kalau begitu kamu terlihat baik. Kaisar Abadi bermata satu memanipulasi tubuh Mowentian, memegang pedang besi, terutama temperamen Mowentian yang tiba-tiba berubah, seperti ahli pendekar pedang. Dia menyerah untuk melarikan diri dan menghadapi monster itu. Pedang besi itu menari-nari seperti gelombang api, dan beberapa pedang tertusuk, secepat kilat, menyerang monster itu. Setiap pedang menghindari pelindung tulang keras monster itu dan menembus daging dan darah monster itu. Mengaum, monster itu meraung kesakitan, dan ekor panjang yang tajam itu tiba-tiba menyerang, mencoba menembus tubuh Mowentian. Tapi melihat cibiran Immortal Sovereign bermata satu, dia sudah menduganya. Memegang pedang besi di satu tangan, mengulurkan tangan lainnya, meraih ekor panjang yang tiba-tiba diserang monster itu. Di lautan pengetahuan, Mowentian tercengang. Orang tua yang bersembunyi di lautan kesadarannya ini begitu kuat, namun di bawah kendalinya, tubuh kedagingannya mengerahkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Memotong. Kaisar Abadi bermata satu meminumnya dengan dingin, pedang besi di tangannya seperti pedang yang tiada taraf, dengan mudah memenggal kepala besar monster itu. Dengan cara ini, Mowentian dengan mudah memperoleh 5 poin pengalaman. Tepuk-tepuk gelombang-gelombang-gelombang. Di lautan pengetahuan, Mowentian bertepuk tangan. Luar biasa, orang tuaku. Kaisar Abadi bermata satu mengembalikan kendali tubuhnya ke Mowentian. Wajah bangga. Bagaimana? Kamu mau menjadi guruku? Mowentian menggelengkan kepalanya. Tidak ingin.
Kaisar abadi bermata satu sangat marah. Wah, lelaki tua itu adalah seorang kaisar abadi, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara ribuan makhluk abadi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memuja lelaki tua itu sebagai guru, tetapi lelaki tua itu tidak mau. Mo Wentian cemberut. Brengsek siapa? Aku tidak bodoh, kamu sangat kuat, mengapa kamu bersembunyi di lautan pengetahuanku dan tidak keluar? Aku tidak ingin memujamu sebagai guru, aku akan memuja Tuan yang tiada taraf itu sebagai guru. Mo Wentian mengambil kembali kendali tubuhnya dan melambaikan pedang besinya, tetapi dia tidak bisa semudah Kaisar Abadi bermata satu mengendalikan tubuhnya, dan dia bisa dengan mudah melawan musuh. Sepertinya jika kamu bisa melewati bea cukai dan menjadi murid dari master yang tiada taranya, kamu harus meminta segalanya pada orang tuamu. Kaisar Abadi bermata satu membuang ingus dan menatap, sangat kesal. Kepalamu ditendang keledai, bukankah enak memuja orang tua itu sebagai guru? Senyum hippie Mo Wentian, bukankah lebih harum memuja guru yang tiada taraf itu sebagai guru? Roar, pada saat ini, geraman. Saya melihat monster bergegas keluar lagi. Kali ini, Mo Wentian tidak melarikan diri, dia mempelajari cara penguasa abadi bermata satu, menghunus pedang besinya dan menghadapi musuh. Kaisar abadi bermata satu tidak menyangka bahwa Mo Wentian ini telah belajar dengan baik sehingga dia tidak merasa malu seperti sebelumnya. Melihat adegan ini, penguasa abadi bermata satu sangat terkejut. Adikku, kamu belajar dengan cukup cepat. Jangan meminta Tuhan untuk berpuas diri. Ya, saya jenius. Tapi begitu kata-katanya selesai, monster itu meledak dengan kekuatan besar, menghindari pedang besi, dan melemparkan Mo Wentian ke tanah. Mulutnya ganas, giginya yang tajam membuka dan menutup, dan lendir mengalir ke bawah, yang sangat menjijikkan. Dengan angin yang mencurigakan, dia menggigit kepala Mo Wentian. Dengan gigitan ini, kepala Mo Wentian harus digigit, dan dia harus mati. Kaisar abadi bermata satu dengan cepat mengendalikan tubuh Mo Wentian. Pedang besi itu tergeletak di dadanya dengan suara klik. Monster itu menggigit pedang besi itu. Dia membuat keputusan cepat, meminum sedikit, dan menendang monster itu pergi dengan satu tendangan. Pedang besi itu terlempar, dan dengan embusan, pedang itu menembus kepala monster itu. Mendapatkan 5 poin pengalaman lagi. Bab 234 Apakah menara ujian menyenangkan? Mo Wentian kembali memberikan tepuk tangan. Orang tua, luar biasa, saya pikir saya akan mati lagi. Kaisar abadi bermata satu dengan jijik mengeluarkan pedang besi yang berlumuran darah. Sejauh yang kamu tahu, pertemuan magang ini harus mati di menara ujian ini. Jadi biarkan orang tua itu mengajarimu dengan baik. Apakah kamu bisa bertahan hidup itu terserah kamu. Setelah berbicara, Kaisar abadi bermata satu mengembalikan kendali tubuhnya ke Mo Wentian. Mo Wentian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Orang tua, jika kamu tidak memakan mana milikku selama lebih dari 10 tahun, kamu sebenarnya sudah cukup baik. Kaisar abadi bermata satu. Selanjutnya, di bawah pengajaran serius dari penguasa abadi bermata satu. Mo Wentian bertemu monster ganas itu, dan dia menghadapinya dengan lebih tenang dari sebelumnya, dan kemampuan bertarungnya meningkat dengan cepat. Bagaimanapun, hidup dan mati. Biarlah Mo Wentian tidak gegabah sama sekali, dan menghadapi musuh dengan hati-hati dan hati-hati. Dia harus kembali ke kota Hualong untuk menemui saudara perempuan Hua-Huanya, tapi dia tidak bisa mati di menara cobaan ini. Di sisi lain, Chen Chang'an adalah penguasa alam tak terkalahkan. Menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di menara ujian dari sudut pandang Tuhan. Mo Wentian, tentu saja dia menyadarinya.
Saudara laki-laki murahan Mo, yang diakui, kuat untuk sementara waktu, dan tidak lebih lemah dari arogansi surgawi dari alam abadi di tingkat yang sama, dengan mudah membunuh monster. Tetapi setelah beberapa saat, ia menjadi lemah, dan tidak dapat dipisahkan untuk bertarung dengan monster, dan bahkan memiliki beberapa bahaya dan hampir mati. Sepertinya masih ada rahasia yang tersembunyi di modi ini, mungkin itu benar-benar kuda hitam di menara uji coba ini. Chen Chang'an tersenyum tipis, tapi tidak peduli. Monster itu ganas dan kuat, tapi para biksu ini tidak lemah. Membunuh monster dan naik ke level keempat untuk menyelesaikan level ketiga bukanlah tugas yang sulit bagi banyak biksu. Di luar menara percobaan, banyak sekali penggarap yang menyaksikan pertempuran para penggarap di menara, berdiskusi tanpa henti. Ada juga biksu yang meninggal secara tragis di menara cobaan dari waktu ke waktu, dan kemudian muncul di luar menara cobaan dengan tatapan bingung, tidak mengetahui apa yang terjadi. Bukankah kamu dibunuh oleh monster? Bagaimana kabarmu masih hidup? Namun, mereka segera mengetahui semua alasannya dari biksu lain. Mau tidak mau kaget. Apa-apaan? Ini terlalu keterlaluan. Ia dapat dibangkitkan setelah mati di Tower of Trials. Semakin tinggi tingkat izinnya, semakin banyak hadiah yang Anda dapatkan. Mau tidak mau membuat mereka bersemangat. Saat ini, ada 3 atau 4 ribu biksu yang meninggal di lantai 3. Hanya sekitar 1.000 orang yang naik ke tingkat keempat dan naik ke lantai 4. Banyak biksu yang masih berjuang di lantai 3 untuk meningkatkan. Dan saat ini, mata para biksu semuanya terfokus pada biksu yang paling cepat melewati bea cukai. Mereka berargumentasi bahwa orang yang bisa menyelesaikan level menara ujian dan menjadi murid senior pastilah lahir dari antara mereka. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak lebih dari Fatian, Bai Yue, Qin Xiwen, dan seorang pembudidaya iblis muda dengan sepasang pupil putih. Mereka melewati bea cukai dengan kecepatan tercepat, mengawasi melalui tirai tipis, yang dengan cepat menarik perhatian para biksu di luar. Keempatnya, dalam menghadapi monster yang ganas dan kuat, sangat mudah untuk dihadapi. Sarananya juga sangat ampuh dan menakutkan. Dari sini saja sudah cukup untuk melihat kekuatan mereka. Bahkan banyak kultivator yang menebak bahwa orang-orang yang pertama kali melewati adat istiadat ini adalah para jenius yang bereinkarnasi dan dibangun kembali di dunia Ata. Menara uji coba lantai 18. Mulailah dengan lantai 3, ke lantai 17. Hampir semua monster mengamuk. Semakin tinggi jumlah lapisannya, semakin kuat monster yang akan Anda temui, dan semakin sulit untuk dihadapi. Di saat yang sama, pengalaman naik level akan lebih banyak. Oleh karena itu, akan semakin banyak monster yang perlu diburu. Untungnya, ini berada di alam tak terkalahkan Chen Chang'an, dan dia hanya perlu menggunakan semua makhluk hidup dan kontrol hidup dan mati untuk terus menciptakan monster dan memberi mereka kehidupan. Dan Fatian, karena tubuh hegemoni dewa dan iblis, semakin sering dia bertarung, semakin berani dia, dan semakin kuat dia bertarung. Dapat dikatakan bahwa di antara semua biksu yang berpartisipasi dalam konferensi magang, Fatian saat ini memiliki kecepatan pembersihan tercepat, ketika yang lain belum menyelesaikan level dari lantai 4. Fatian sudah melewati bea cukai terlebih dahulu. Dari lantai 4 hingga lantai 5. Memelopori. Kemudian, Bai Yue, Qin Xiwen dan lainnya yang mengikuti dari dekat. Mengejar kecepatan membelah langit. Untungnya, lokasinya berbeda-beda. Jika mereka bertemu di Tower of Trials, mereka pasti akan bertarung, membunuh lawan, atau mengambil uji coba biji emas di tangan lawan. Bagaimanapun, di bidang yang tak terkalahkan ini, masing-masing merupakan hubungan pesaing,
dan yang lain tidak boleh mengancam posisinya sendiri. Sedangkan untuk ekornya yang kecil, Chen Chang'an juga memperhatikan, meski berada di lantai 2, tidak ada kesulitan bagi biksu untuk menemukan ekor kecil itu. Namun lapisan ketiga berbeda. Bahkan jika kultivator tidak mengganggunya, monster-monster itu dapat menyerang ekor kecil secara langsung terlepas dari statusnya. Yang lebih sialnya lagi, Little Tail tidak bertemu monster, tetapi diderita oleh suatu kelompok. Ada lusinan dari mereka. Setiap kepala adalah monster elit, dan nafas yang keluar dari seluruh tubuh sungguh menakjubkan dan menakutkan. Sambil mengaum, dia melemparkan dirinya ke arah ekor kecil itu. Ekor kecil itu menjadi pucat karena ketakutan. Pengalaman bertempur Little Tail sama sekali tidak kaya. Sangat disayangkan dia dikepung oleh begitu banyak monster. Jika dia mengatakan bahwa arogansi langit dan surga, dia akan mampu menghadapinya. Namun sayangnya tidak. Dia mati di tangan monster-monster itu sebelum dia bertarung beberapa saat, dan dia mati dengan mengenaskan. Banyak biksu yang menonton tidak tahan untuk melihat secara langsung. Ekor kecil ini, sebagai murid senior dan anggota rumah tangga terkait, awalnya mengira bahwa dia akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan sepanjang jalan, tetapi dia tidak menyangka akan mati di lantai 3, yang sungguh menyedihkan. Gunung Feixian. Little Tail ketakutan dan bangkit kembali. Selain itu, Chen Chang'an menatapnya sambil tersenyum. Little Tail, menyenangkankah di Tower of Trials? Bab 235, Senior, kebaikan yang luar biasa, bermanfaat bagi Kyushu. Little Tail cemberut dan menatap Chen Chang'an. Sepertinya berkata, tidak adil. Mengapa orang diserang oleh begitu banyak monster? Yang membuat Little Tail semakin tertekan adalah itu. Ada 18 lantai di Tower of Trials. Dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak bisa melewati lantai 3. Sebagai murid Chen Chang'an, itu sangat memalukan. Saya hanya ingin diam, biksu lain tidak mengetahui hal ini. Namun, yang tidak diketahui Little Tail adalah segala sesuatu yang terjadi di Tower of Trials telah terlihat jelas dari luar melalui tirai tipis. Ekor kecil itu tersingkir dan mati secara tragis di tangan monster-monster itu, dan mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Juga karena kegagalan, biarkan Little Tail menyadari betapa lemahnya kekuatannya. Saya akhirnya mengerti mengapa Sister Bauer harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Dia bersumpah dalam hati, di masa depan, dia pasti akan berlatih sekeras Sister Bauer untuk menjadi lebih kuat. Jadi, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bermain. Di alam yang tak terkalahkan, masih banyak biksu yang menunggu untuk melihat konferensi magang dilanjutkan. Seperti yang sekarang, di lantai 18, konferensi magang ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Tentu saja, semakin tinggi jumlah lapisannya, semakin kuat monster yang ditemui. Selain itu, imbalan yang Anda peroleh akan lebih baik. Misalnya saja obat mujarab, alat peri, dan lain-lain, yang jumlahnya tidak sedikit. Banyak sekali manfaatnya yang membuat iri orang. Dan semakin banyak biksu yang tersingkir di menara percobaan. Setiap kultivator yang tersingkir telah mengalami kebangkitan dari kematian. Setelah hidup kembali, saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan mati. Oleh karena itu, ini sangat membantu budidaya mereka. Di saat yang sama, Po Jingdan dan Liu Wei di Huang Wan juga berperan. Setelah mereka membunuh monster tersebut, mereka akan mendapatkan poin pengalaman yang sesuai. Adapun nilai pengalaman yang mereka peroleh adalah kekuatan semua makhluk hidup. Bahkan setelah mereka tersingkir dari menara ujian,
mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bakat mereka meningkat, kultivasi mereka menjadi lebih kuat, dan kultivasi mereka menjadi lebih kuat. Bahkan setelah banyak pembudidaya mengalami hidup dan mati dalam proses bea cukai, mereka sekarang meninggalkan menara percobaan, dan sejumlah besar energi abadi memasuki tubuh, dan basis budidaya langsung menerobos. Dengan cara ini memberi Chen Chang'an banyak nilai lapangan. Chen Chang'an tersenyum, benar saja, menara percobaan yang dibuat ini sangat membantu para biksu ini, tetapi saya tidak menyangka efeknya akan begitu luar biasa. Dari situasi saat ini, dengan para pembudidaya di domain tak terkalahkan ini menerobos nilai domain yang diberikan kepada Chen Chang'an, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menutupi domain tak terkalahkan dengan 10.000 gunung lagi dan 10% jangkauannya. Daun bawangku, kamu harus cepat dewasa. Chen Chang'an punya ide lain. Dia menghilang di Gunung Feixian dengan ekor kecilnya. Datanglah keluar Tower of Trials. Menara emas itu penuh dengan cahaya kemasan. Tripod Kyushu, aliran cemerlang. Beberapa tirai tipis besar disinkronkan dengan gambar di Tower of Trials. Mereka menyaksikan pertarungan antara Tianjiao dan monster di Tower of Trials. Secara khusus, Fa Tian, Bai Yue, Qin Xiuwen, dan seorang anak muda dari klan iblis mendapat perhatian mereka. Sambil menunggu mereka naik level dan menuju ke lantai yang lebih tinggi di Tower of Trials. Di sisi lain, saya berharap para jenius yang kuat ini dapat bertemu sesegera mungkin, dan saya berharap dapat bertarung di antara mereka. Pada saat ini, kemunculan Chen Chang'an dan Little Tail tiba-tiba menjadi fokus semua orang. Ketika Little Tail melihat tirai tipis memainkan semua yang terjadi di menara ujian, wajah Little Tail menjadi merah dan putih. Celoteh mengerikan, celoteh mengerikan, celoteh mengerikan. Situasi tragis di menara ujian pasti telah dilihat oleh para biksu di luar. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya tidak akan menghadiri konferensi magang untuk ikut bersenang-senang. Little Tail merasakan keluhan di hatinya. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Bayi itu patah hati. Itu senior. Mengapa seniornya muncul di sini? Kamu bertanya padaku, siapa yang aku tanyakan? Senior layak menjadi master dari dunia luar, dengan keanggunan dan keanggunan yang tiada taraf, melayang seperti makhluk abadi yang diasingkan. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu mengagumi mata mereka dan berdiskusi dengan suara rendah. Wajah Chen Chang'an tenang, dan dia menggunakan kemampuannya. Dengan lambaian tangan kanannya, area dekat menara ujian benar-benar kosong. Baik itu hutan raksasa pegunungan Alpen, hampir semuanya berubah menjadi debu dan menghilang. Biarkan semua kultivator mengagumi taktik Chen Chang'an yang menantang surga. Setelah menghapus semuanya, Chen Chang'an langsung menggunakan semua makhluk untuk mengubah tempat ini menjadi persegi. Di tengah alun-alun, menara ujian berdiri di dalamnya. Di seluruh alun-alun, Chen Chang'an mencoba memadatkan lebih lanjut energi abadi di tanah abadi dan memadatkannya di alun-alun. Ini seperti formasi latihan. Selama Anda berkultivasi di alun-alun, kecepatan kultivasi dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Dengan demikian, setelah mereka mengalami cobaan di menara ujian, dan kemudian pergi ke alun-alun untuk merasakan energi abadi yang agung memasuki tubuh, mereka akan mempercepat kultivasi mereka. Terobosan yang lebih cepat dapat dicapai. Melihat Chen Chang'an membuat kotak besar dari udara tipis, semua pembudidaya benar-benar terkejut dan tercengang. Chen Chang'an layak menjadi ahli yang tiada taraf, tetapi dalam sekejap, dia mengubah hutan pegunungan menjadi persegi. Saya khawatir tidak ada yang bisa memikirkannya. Setelah Chen Chang'an menyelesaikan semua ini, dia berbicara. Niat awal membangun menara ujian bukan untuk konferensi magang,
tapi untuk benua Kyushu. Menara uji coba saat ini hanyalah konsep asli dari kursi ini, dan masih banyak kekurangan yang belum disempurnakan. Setelah konferensi pemagangan selesai, Anda hanya perlu mengandalkan uji coba kacang emas untuk memasuki menara uji coba cobaan menjadi lebih kuat. Suara cencangan tidak terburu-buru atau lambat, tenang dan jauh, mencapai telinga semua orang. Semua pembudidaya menghormati cencangan seperti dewa dan sangat hormat. Apalagi saat mendengar perkataan cencangan, dia sangat mengaguminya. Para pendahulunya berbudi luhur dan saleh, dan mereka benar-benar memberi manfaat bagi Kyushu. Terutama para biksu yang telah mengikuti konferensi pemagangan dan melewati menara ujian. Mereka bahkan mengagumi cencangan tanpa henti. Mereka sangat jelas tentang bantuan menara percobaan untuk budidaya mereka. Bahkan jika Anda tersingkir, Anda dapat merasakan bahwa peningkatan kultivasi Anda jauh lebih besar daripada kultivasi Anda sendiri. Di samping itu, ada satu hal penting lagi. Di menara ujian, mereka telah mengalami pertarungan sengit, dan mereka juga mengalami ujian hidup dan mati, yang paling membantu dalam kultivasi mereka. Dan bahkan jika itu adalah ujian hidup dan mati, keterampilan terakhirnya tidak sebaik manusia, dan mereka mati di monster di menara percobaan. Bahkan di tangan biksu lainnya. Tidak apa, karena mereka bisa hidup kembali dan hidup kembali. Seperti yang dapat Anda bayangkan, seberapa besar peran menara uji coba ini bagi mereka. Demikian pula para beku yang tidak memasuki menara percobaan, meskipun mereka hanya melihat dari luar. Tapi bahkan dari luar melihat ke dalam, dimungkinkan juga untuk menemukan perbedaan antara para beku yang tersingkir di menara percobaan. Dia juga tahu pentingnya menara ujian. Bagaimana hal ini tidak membuat mereka tidak bahagia dan bersemangat. Kebaikan besar para pendahulu, demi kepentingan Kyushu, tidak dapat dikembalikan.